Bab 525. Daniel menarik kembali tangannya. Wajahnya tampak sangat tenang, seolah tidak keberatan dengan respon anak-anak. Sebenarnya ia sangat kecewa di dalam hati. Ia menginstruksi kepala sekolah Desi, "Tolong jaga anak-anak." "Baik, baik, pasti, pasti. Anda tenang saja." Kepala sekolah Desi dan beberapa petinggi lekas menjawab. Daniel menatap anak-anak, lalu berbalik badan pergi. Carles melihat punggungnya dari belakang. Ia ingin membuka mulut mengucapkan, "Sampai jumpa." Tetapi melihat Carlos tidak bicara, ia juga tidak bicara. "Paman Daniel, sampai jumpa." Pada akhirnya, Carla yang berbicara lebih dulu. Suara menggemaskannya terkesan sedikit berhati-hati, namun tetap melelehkan hati Daniel. Daniel menolehkan kepala melihatnya. Ujung bibirnya terangkat. "Sampai jumpa. Sampai jumpa, Paman Daniel." Akhirnya Carles melambaikan tangan kepadanya dengan berani. Daniel juga melambaikan tangan kepadanya. Lalu matanya beralih menatap Carlos. Carlos agak dingin. Matanya tidak melihat Daniel, namun tetap melambaikan tangan dengan sopan. Dalam seketika hati Daniel pun merasa lega. Ia berbalik badan pergi. Setidaknya anak-anak tidak menolaknya. Ini artinya tahap pertama telah berhasil. "Presdir Daniel, aku akan mengantarkan Anda." Kepala sekolah Desi memimpin jalan dengan semangat. "Anak-anak, kita lanjutkan bagi hadiah." Para guru memanggil anak-anak untuk mengambil hadiah. Ini adalah hadiah yang diberikan Carlos, Charles, dan Carla. "Kita harus mengatakan apa?" Anak-anak saling memandang satu sama lain. Lalu seorang anak mengangkat tangan berbicara. "Terima kasih Carlos, Charles, dan Carla, telah memberikan kami hadiah." Langkah kaki Daniel berhenti seketika. Ia menoleh kepala memandang tiga anak. Tiga anak itu juga memandang ke arahnya secara serentak. Lalu, Carla mengepalkan tangan kecilnya menundukkan kepala tak bicara. Carlos membuka mulut ingin menjelaskan, tetapi pada akhirnya ia memilih diam. Charles malah tersenyum dengan wajah tebal. "Tidak usah sungkan. Yang penting kalian suka." "Terima kasih." Anak-anak bersorak dan lanjut mengambil hadiah. Ujung bibir Daniel terangkat. Sebenarnya dunia anak-anak sangat sederhana. Jika kamu baik terhadap mereka, tentu saja mereka juga akan baik padamu. Tracy sedang beristirahat di rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara mesin mobil dari lantai bawah. Ia bangkit dari ranjang dan berjalan ke jendela melihat ke bawah. Ada beberapa mobil medis berhenti di depan pintu. Sekelompok pekerja sedang menurunkan barang di bawah pemantauan pengawal. Tracy mengamati dengan cermat. Seharusnya itu adalah alat medis. Ia merasa aneh, tetapi ia juga tidak banyak bertanya. "Jangan berisik. Nona Tracy sedang istirahat di lantai atas." Bibi Riana pembantu keluarga mengingatkan mereka. Para kerja itu menganggukkan kepala. Mereka tidak berani berisik lagi, takut mengganggu nyonya rumah ini. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. "Silahkan masuk," jawab Tracy. Pelayan mendorong pintu masuk, mengantarkan ponsel baru kepadanya. "Nona Tracy, ini adalah ponsel baru yang disiapkan oleh Tuan Daniel untuk Anda. Kartu sudah terpasang. Nomornya masih sama seperti nomor yang dulu." "Terima kasih." Tracy menerima ponsel itu sambil menutup pintu, lalu menghidupkan ponselnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, ia sudah berganti ponsel 2 kali. Setiap kali terjadi sesuatu ponselnya selalu rusak atau hilang. Daniel menyiapkan ponsel baru dengan tipe yang sama untuknya. Bibi Juni dan Windy pasti cemas karena tidak bisa menghubunginya beberapa hari. Tracy menghidupkan ponsel, lalu menelpon Bibi Juni. Entah kenapa Bibi Juni tidak menjawabnya. Tracy menelpon Windy. Dengan cepat Windy menjawab telepon itu. "Kak Tracy." "Windy, kamu baik-baik saja?" Tracy berkata dengan rasa bersalah. "Waktu itu kamu ke rumahku. Hampir saja terjadi sesuatu denganmu. Setelah aku mengantarkanmu ke rumah sakit, terjadi sesuatu denganku. Aku hampir mati ketakutan. Pihak properti bilang kamu hilang. Aku hampir saja lapor polisi," ucap Windy dengan cemas. "Sekarang baik-baik saja kan?" "Baik-baik saja. Segalanya sangat baik." Tracy menenangkannya. "Bagaimana denganmu?" "Aku baik sekali. Waktu itu aku ketakutan jadi pingsan. Setelah aku sadar, aku sangat mencemaskanmu."
Oh ya, orang bawahan pacarmu yang bernama Rian datang mencariku. Bab 526. Untuk apa dia mencarimu? Tracy agak terkejut. Katanya berterima kasih karena aku telah membantumu. Selain itu, ia ingin aku menjadi asistenmu. Menanyakan apakah aku bersedia. Windy bertanya dengan sungkan. Kak Tracy, kamu akan menjadi bos di perusahaan? Atau menjadi selebritas? Kenapa tiba-tiba butuh asisten? Tracy sangat bingung. Kamu yakin orang itu adalah Rian? Yakin. Aku yakin dia. Windy berkata dengan yakin. Malam itu di bar, ia selalu berada di sisi pacarmu. Wajahnya galak dan unik. Aku tidak akan salah mengingatnya. Baiklah. Tracy tidak berdaya. Aku juga tidak tahu soal hal ini. Nanti aku tanyakan padanya. Iya. Windy berkata dengan serius. Kak Tracy, jika kamu sungguh membutuhkanku, aku pasti akan membantumu. Terima kasih Windy. Tracy membalas. Jaga dirimu baik-baik. Ada apa-apa kabari aku kapanpun. Oke. Aku sudah mengembalikan gaun pada Kak Fanny. Lalu ia bilang, jika kakak butuh bantuannya, bisa lanjut bekerja paruh waktu di tempatnya. Bukankah ia takut terlibat karenaku? Makanya tidak membiarkanku bekerja untuk sementara. Tracy bingung. Aku juga tidak tahu kenapa. Berita waktu itu bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Sama sekali tidak ada petunjuk tersisa di internet. Kak Fanny bilang, karena masalah itu telah mereda, maka berarti kakak tidak akan terlibat lagi. Ditambah lagi, penampilanmu waktu itu sangat bagus. Jadi ia masih ingin memperkerjakanmu. Baiklah. Akhir-akhir ini tubuhku belum sehat, aku masih dalam tahap pemulihan. Setelah aku baikan baru menghubunginya lagi. Kalau begitu jaga dirimu, Kak. Nanti kita berkabar lagi. Oke. Setelah menutup telepon, Tracy segera memeriksa berita itu. Ternyata berita Alice dilecehkan telah dihapus seluruhnya. Tidak ditemukan sisa jejak di internet. Bahkan berita yang berhubungan dengan Stanley dan Garcia pun sudah tak ditemukan. Tracy mengernyitkan kening. Ia tahu, keluarga Garcia Caledon pasti menggunakan koneksi dan uang untuk menghapus berita ini. Hanya saja, Alice jatuh begitu terpuruk. Beatrice pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun keluarga Caledon menggunakan uang untuk menekan masalah ini, ia tetap bisa menggunakan nama pribadinya untuk mengajukan banding. Tetapi jejak-jejak berita itu sudah tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Alice sekeluarga benar-benar sudah dalam titik berbahaya. Hati Tracy gelisah ketika memikirkan hal ini. Walaupun ibu dan anak itu pernah menyakitinya, namun mereka juga telah mendapatkan balasan yang sesuai. Sekarang mereka jatuh terpuruk. Tracy tetap tidak tega melihatnya. Ketika sedang merenung, notifikasi pesan terus masuk tak berhenti. Begitu ia mengaktifkan ponselnya tadi, ia langsung menelpon Bibi Juni dan Windy. Ia belum sempat memeriksa pesan. Sesaat kemudian, seluruh notifikasi pesan masuk datang bersamaan. Ia lekas memeriksa pesan. Ketika ia sedang diculik saat itu, selain ada beberapa pesan dari Bibi Juni, Windy dan Kak Fanny, Beatrice dan Frank juga mengirim belasan pesan meminta bantuan kepadanya. Tracy, tolong bantu kami. Tak disangka Stanley begitu keji. Ia ingin menghabisi kami semua. Tracy, aku mohon tolong kami. Gracia, wanita jalang itu kejam sekali. Ia ingin membunuh Alice dan menginginkan kami mati tanpa saksi. Tracy, aku mohon padamu. Selamatkan Alice. Tracy, paman kedua memohon padamu. Ketika membaca isi pesan itu, hati Tracy merasa iba. Ia sebenarnya tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Waktu itu, ia memilih lapor polisi juga karena tanggung jawabnya sebagai rakyat biasa. Tetapi sekarang, masalah ini mengancam jiwa seseorang. Jika ia tidak menyelamatkan mereka, rasanya agak kejam. Ketika ia sedang ragu, Tracy menelpon Beatrice, namun telepon itu tidak terhubung. Ia lalu menelpon Frank. Telepon itu tetap tak dapat terhubung. Tracy merasa benar-benar telah terjadi sesuatu dengan mereka bertiga, sedangkan dirinya sekarang tidak ada cara untuk membantu. Jika ia ingin menyelamatkan mereka, ia harus meminta bantuan Daniel. Tetapi, apa perlu diselamatkan atau tidak? Ini adalah masalahnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.